Tiara melirik ke wajah Intan sekilas lalu menatap Lia dengan memasang senyum terbaiknya. "Makasih tawarannya, Lia. Tapi gue harus balik kerja," balas Tiara. "Yah, sayang sekali." "Ya sudah kalau begitu," balas Lia. "Intan, gue balik dulu ya," ucap Tiara yang tak mendapat respon sebelum akhirnya ia meninggalkan kesemuanya. Selepas Tiara pergi, suasana menjadi tidak nyaman. Intan dan Ray seakan merasakan kekhawatiran dengan kemunculan Tiara. "Intan, kamu kenapa kok kelihatan murung gitu? Tadi juga ada teman kamu, kenapa kamu justru bersikap dingin?" ucap Fares. "Teman?" tanya Lia penasaran. "Ya, Tiara bilang dia juga mengenal Intan semasa kuliah," jelas Fares pada Lia. Sedangkan Intan masih membisu. "Kalau kenal dengan Mbak Intan, apa kenal juga dengan Mas?" tanya Lia akhirnya pada Ray. Ray menghela nafas perlahan menyiapkan apa yang mesti ia jawab. Sejauh ini Lia tidak mengetahui bahwa Ray mengenal Tiara sejak dulu. "Ya," jawab Ray singkat. Lia menghembuskan nafas bersamaan dengan sedikit rasa kecewanya. Rencana santap sore berjalan tidak sesuai keinginan. Ketegangan justru terjadi di antara Ray, Lia, dan Intan. Mas bahkan tidak menyinggung soal itu ketika aku baru mengenal Tiara tanpa sengaja," balas Lia. Sudah. Kenapa jadi membahas soal Tiara? Ayo kita pesan makanannya," balas Fares berusaha mencairkan suasana. "Tidak usah, Mas. Lebih baik kita kembali ke penginapan," balas Intan tiba-tiba. "Intan, apa kamu ada masalah dengan Tiara?" tanya Fares. Mas sendiri yang bilang untuk tidak membahas soal itu," balas Intan dengan nada sedikit tinggi. "Tapi kenapa kamu tiba-tiba ingin kembali ke penginapan dan membuat suasana menjadi tidak enak?" "Ya, aku memang ada masalah di masa lalu dengan Tiara. Dan firasatku mengatakan kalau Tiara akan berbuat hal yang buruk padaku," jelas Intan. Kenapa Mbak bisa berprasangka buruk seperti itu terhadap Tiara?" "Aku mengenalnya, Tiara itu orang yang baik meskipun cara bicaranya memang seperti itu," balas Lia seketika mencoba meluruskan. "Tidak, Lia. Aku mengenal betul Tiara. Dia memang baik padamu, tapi selama ini dia menyimpan dendam terhadapku," balas Intan. Intan menoleh ke arah Fares. "Mas, dulu ayahnya Tiara bekerja di perusahaan ayah, dan ayah memecatnya dengan alasan yang aku dan Tiara tidak ketahui. Tiara menjadi sangat benci pada keluargaku," lanjut Intan. "Semasa kuliah. Apa mungkin sampai saat ini dia masih menyimpan dendam itu?" lanjut Lia meyakinkan Intan. Intan hanya terdiam. Begitu dengan Ray yang belum ikut nimbrung. Lia menoleh ke arah Ray. "Mas, kenapa diam saja setelah aku tahu ternyata Tiara dan Mas saling mengenal dan Mas tutup-tutupi itu? Apa Mas juga beranggapan buruk terhadap Tiara seperti penilaian Mbak Intan?" tanya Lia pada Ray. Ray hanya mengangguk pelan. Lia menghela nafas dan menghembuskannya bersamaan dengan perasaan tidak percaya. "Aku sampai lupa kalau kalian pernah," ucap Lia namun tidak berani untuk melanjutkan. "Lia," balas Ray seketika dengan suara sedikit tinggi. Lia cukup terkejut melihat reaksi Ray. Beberapa saat mereka kembali saling diam. Kedua mata Intan mulai menghangat dan perlahan meneteskan airnya. "Aku ingin kembali ke penginapan, Mas," ucap Intan sambil beranjak. Intan, panggil Fares sambil menyusulnya. Dalam duduknya, Ray menopang dahinya dengan kedua tangan sembari membuang nafas tanpa mengatakan apapun. Kemudian Lia beranjak untuk kembali ke penginapan disusul oleh Ray. Lia cepat-cepat masuk kamar dan duduk termenung di atas ranjang. Tidak berselang lama, Ray juga membuka pintu dan berdiri menghadap Lia. "Mas tidak habis pikir mengapa kamu sampai membela Tiara di depan Intan," ucap Ray. "Dan Mas sendiri lebih membela Mbak Intan ketimbang membelaku. Apa Mas juga memiliki masalah dengan Tiara?" "Enggak kan?" balas Lia seketika. "Iya. Mas tahu keburukan Tiara," jawab Ray.
Lia tertegun mendengar jawaban Ray. Tiara pernah nyaris menghancurkan hubungan pernikahan kita dengan membuat rumor perselingkuhan Mas dengannya di kantor, jelas Ray. Seketika Lia menoleh dan menatap Ray lekat-lekat. Untuk apa dia melakukan hal itu? Tanya Lia lagi. Ray ikut duduk di atas ranjang menenangkan dirinya. Dulu Tiara pernah suka sama Mas, tapi Mas lebih memilih Intan. Mungkin saja sampai sekarang dia masih menyukai Mas dan berniat ingin menghancurkan hubungan pernikahan kita, jelas Ray. Lia masih belum begitu percaya. Jika saja Tiara memang seperti itu, sudah pasti Tiara akan berbuat jahat pada dirinya, tetapi justru sebaliknya. Namun, terlepas mana yang benar atau yang salah, kini hubungan Lia dan Intan menjadi tidak baik. Intan merasa kecewa pada Lia. Aku tidak menyangka mengapa Lia lebih membela Tiara yang baru dikenalnya ketimbang aku, ucap Intan sembari menyeka air matanya yang jatuh. Untunglah Azam mulai mengantuk dan langsung tertidur kala sampai di penginapan. Fares berusaha menenangkan Intan. Ada alasan yang membuat Lia melakukan itu. Lia tidak membelanya, melainkan hanya meluruskan apa yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang ia tahu, jelas Fares dengan bijak. Tapi seharusnya dia mau mendengarkan aku. Tiara itu licik, tidak sebaik yang dia kira. Apa yang membuatmu yakin dengan prasangkamu itu? Tanya Fares. Ya, karena aku mengenalnya, balas Intan. Fares kemudian memeluk Intan memberikannya pengertian. Itu tidak cukup bukti, sayang. Semoga saja benar adanya, Tiara memang sudah berubah menjadi lebih baik. Bukankah itu juga yang kamu harapkan? Balas Fares sambil mengelus kepala Intan dalam pelukannya. Aku khawatir jika Lia hanya diperalat untuk menghancurkan hubungan baik kita dengan mereka. Huas, jangan berpikir yang tidak-tidak. Lagi pula Mas yakin Ray tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Fares. Sementara Intan dan Lia sedang berselisih, Tiara justru duduk di atas kursi santai menikmati semilir angin. Thanks Reina, sudah ngasih gue jalan buat ngelancarin aksi gue, ucapnya seorang diri. Pov Tiara dan Reina. Di Sabtu pagi, meski libur kerja, Reina datang ke kantor untuk suatu keperluan. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Tiara yang sedang mengerjakan sesuatu di sana. Semangat bener yang abis dapat hidayah. Weekend aja datang ke kantor, ucap Tiara setelah melihat Reina menghampiri meja kerjanya. Gue kesini cuma mau ambil bahan kerjaan gue yang ketinggalan, balas Reina seadanya. Tiara mengangguk-angguk. Setelah Reina menemukan apa yang ia cari, Reina langsung beranjak. Lu mau kemana? Tanya Tiara. Ya pulanglah. Oh ya, gue mau nanya. Lu pasti kenal Intan kan, temennya abang lu? Tanya Tiara. Iya, kenapa? Tahu nggak rumahnya di mana? Tanyanya lagi. Nggak tahu. Lu mau ke sana, Mbak? Tanya Reina kembali. Tiara mendeham. Percuma, lagian orangnya lagi liburan ke puncak, Bogor, jawab Reina. Loh, kok lu tahu? Orang liburannya bareng Kak Ray juga. Oh, double date. So sweet ya, sampai lu nggak diajak, ucap Tiara memanas-manasi. Gue pulang. Bye. Balas Reina sebelum akhirnya kembali pulang. Tiara menatap Reina yang berjalan semakin jauh. Ada Lia, ada Intan, juga Ray. Tiba-tiba seorang Tiara datang. Sepertinya akan menarik. Haha, gumam Tiara seorang diri. Tiara menyeruput secangkir kopi panas. Selamat menikmati liburan yang tak terlupakan untuk kalian. Hahaha, ucap Tiara seorang diri dengan tertawa kemenangan. Ini baru permulaan, Intan, lanjutnya dengan tatapan penuh kebencian. Matahari sore yang indah di atas puncak ini perlahan membenamkan dirinya hingga berangsur gelap seperti nasib persahabatan dua pasang insan yang tengah berselisih. Semestinya malam ini akan ada acara makan malam outdoor dengan ditemani api unggun dan bau aroma ikan bakar.
Tapi tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Lia maupun Intan sama-sama enggan untuk bertemu. Intan, masa hanya karena berbeda pandangan soal tiara kalian jadi berselisih, ucap Fares. Ayo, kita kembali cairkan suasana dengan membuat api unggun dan membakar ikan. Lupakan semua hal yang sudah terjadi, lanjut Fares. Bukan hanya karena berbeda pandangan yang membuatku kesal, tapi juga melihat sikap Lia yang membuatku kecewa, balas Intan. Kalau begitu kita selesaikan malam ini. Ungkapkan kekecewaanmu dan saling memaafkan. Jangan buat masalah ini berlarut hanya karena kalian memilih saling diam. Intan sejenak berpikir sebelum akhirnya ia mau menerima saran dari Fares. Sementara Fares membujuk Intan, Ray melakukan hal yang sama. Akhirnya mereka berkumpul di halaman kamar mereka yang bersebelahan dan melanjutkan rencananya. Azam sudah tidur, Res? Tanya Ray. Iya, baru saja. Ray mengangguk-angguk. Oke, kita bagi tugas ya. Aku dan Fares membuat api unggun dan membakar ikannya, sedangkan Lia dengan Intan membuat sambalnya. Oke, balas Fares dengan semangat. Fares dan Ray menoleh ke istri mereka masing-masing menunggu balasan dari mereka. Oke, balas Intan dan Lia dengan suara lesu secara bersamaan. Fares menggelengkan kepala memaklumi wanitanya dan melanjutkan tugasnya. Intan dan Lia memulai mengupas bawang dan bumbu lainnya. Belum terdengar sepatah kata pun yang terdengar dari mulut keduanya, sampai semua bumbu telah siap tinggal diracik sesuai takaran. Sepertinya Mbak lebih tahu dan berpengalaman dalam membuat sambal. Saya serahkan saja pada Mbak, ucap Lia. Kalau memang menyerahkan semuanya padaku, maka jangan berlagak sok tahu, balas Intan dengan nada sindiran. Apa maksud Mbak bicara seperti itu? Tanya Lia. Enggak, saya hanya mencoba menyadarkan kamu. Lia melengos merasa kesal. Seolah dirinya yang terus disalahkan. Menyadarkan. Mbak yang seharusnya disadarkan. Apakah Mbak sudah lebih baik dari Tiara? Sepertinya tidak, balas Lia dengan sinis. Lia, kamu sadar dong, kamu itu sedang diperalat oleh Tiara supaya kamu membenciku dan hubungan persahabatan kita jadi hancur, ucap Intan dengan terkekeh. Cukup, teriak Lia sampai terdengar ke telinga Ray dan Fares. Seketika Ray dan Fares menoleh ke arah mereka. Mbak udah keterlaluan. Mbak yang mestinya sadar kalau Mbak itu hanya mengedepankan prasangka buruk Mbak hanya karena perasaan benci. Ini tidak adil untuk Tiara, lanjut Lia. Ray berjalan menghampiri Lia dan menatapnya dengan tajam. Lia, kembali ke kamar. Perintah Ray pada Lia dengan tegas. Tapi Mas, kamu tidak mau mendengar perintah Mas. Balas Ray seketika dengan nada sedikit tinggi. Lia kemudian bergegas masuk ke kamarnya dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Kita sudahi saja acara ini. Saya atas nama Lia minta maaf karena sudah membuat suasana menjadi tidak nyaman, ucap Ray. Bagaimanapun semua rencana liburan Ray yang buat. Ia tidak menyangka jika akhirnya akan seperti ini. Nggak masalah, bro. Mungkin saja masalah ini bisa diselesaikan di rumah, balas Fares. Fares melirik Intan yang masih duduk lemas menunduk. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Malam itu sekaligus menjadi akhir dari kegiatan liburan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi sekali mereka sudah bergegas untuk kembali ke Jakarta. Hari demi hari berjalan begitu cepat. Puluhan proyek iklan telah Reina selesaikan bersama timnya. Target selanjutnya adalah menggarap iklan produk minuman. Yeay, akhirnya kelar juga. Bisa pulang cepat nih, ucap Reina seorang diri dengan senang hati sambil meregangkan tubuhnya. Mau langsung balik, Reina? Tanya Dewi, teman satu tim yang cukup akrab dengannya. Terus mau ngapain lagi, balas Reina. Dewi melangkah menghampiri meja Reina. Jalan-jalan dulu bentar yuk. Lagian baru jam 2 siang, ajak Dewi. Jalan-jalan kemana? Tanya Reina. Kamu udah makan siang? Belum sih.
Pas banget, kalau gitu aku mau ajak kamu makan di suatu tempat, balas Dewi dengan semangat. Reina mengernyitkan dahinya dalam hati bertanya-tanya. Reina dan Dewi segera menuju sebuah rumah makan yang berjarak 9 km dari kantornya. Nah udah sampai nih kita, ucap Dewi setelah memarkirkan mobilnya. Mereka turun dari mobil. Reina melihat-lihat sekeliling rumah makan sampai ia membaca papan nama dalam rumah makan tersebut. Rumah makan kekinian Mas Renaldi, Reina membacanya dalam hati. Seketika matanya membelalak. Apa rumah makan ini milik Al? Tanyanya dalam hati. Wih, sejak kapan rumah makan ini berdiri? Tanya Reina. Loh kenapa tanya sama aku, tanya aja sama pemiliknya. Enggak, maksud aku, kamu tahu tempat ini dari kapan? Tanya Reina lagi. Aku baru tahu kemarin. Menurutku menu di sini lumayan enak sih, balas Dewi. Ayo masuk. Ajak Dewi, tapi Reina masih mematung di depan papan nama. Reina, ayo. Ajak Dewi lagi. Reina dan Dewi kemudian masuk dan memesan beberapa menu yang tersedia. Sembari menunggu pesanan datang, Reina menebar pandang ke seisi rumah makan. Nyari siapa, Reina? Tanya Dewi. Enggak, lihat-lihat aja. Oh, ya udah, aku ke toilet dulu ya. Oke. Reina masih cukup penasaran dan terus menyebar pandang berharap apa yang dipikirkannya benar terjadi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanya seseorang dari belakang tubuh Reina. Tidak. Saya sedang menunggu pesanan, balas Reina yang tiba-tiba mengecilkan suaranya karena terkejut dengan sosok di hadapannya. Al, panggil Reina dengan suara samar. Al mematung mengetahui perempuan berhijab di hadapannya itu yang ternyata adalah Reina. Jelas sekali terlihat salah tingkah antara keduanya. Kalau begitu, silahkan tunggu. Ucap Al sebelum akhirnya berbalik badan dan meninggalkan Reina. Reina masih mematung dengan tatapan yang tidak lepas dari Al yang semakin menjauh. Jantungnya berdegup kencang senada dengan hembusan nafas yang tak teratur. Aku yang kembali datang, gumam Reina dalam hati. Tiba-tiba Dewi kembali dari toilet dan menemukan Reina yang masih mematung. Kenapa, Reina? Tanya Dewi. Reina tersadar dari lamunannya, kedatangan pelayan kembali mencairkan suasana. Dewi menyantap makanan yang telah tersaji di hadapannya dengan lahap, namun tidak dengan Reina. Reina bahkan kehilangan seleranya dan teralihkan rasa laparnya dengan pikirannya. Di tengah aktivitas makannya, Dewi menyadari ada yang tidak beres dari Reina. Reina, kenapa lagi sih? Apa rasa menunya nggak enak? Semenjak sampai sini tiba-tiba kamu ngelamun terus, ucap Dewi menghentikan makannya. Reina terdiam beberapa saat. Dewi, Reina akhirnya tidak bisa terus-menerus memendam perasaan itu. Reina bersandar di pundak Dewi dengan mata yang berkaca-kaca. Dewi mengangkat sebelah alisnya melihat tingkah Reina dengan heran. Aku telah melakukan kesalahan terhadap seseorang, ucap Reina. Pasti seseorang itu cukup berarti di kehidupan kamu, iya kan? Reina mengangguk. Aku seringkali menyakiti perasaannya, dan bahkan memintanya pergi. Padahal selama ini dia selalu berbuat baik padaku, jelas Reina. Tapi sekarang dia telah pergi bahkan menghindar dariku. Mungkin saja dia membenciku, lanjutnya. Enggak, Reina. Dia enggak membencimu, aku yakin itu, balas Dewi dengan tetap mengunyah makanannya. Kamu hanya perlu meminta maaf padanya, maka dia akan memaafkanmu dan kembali padamu, lanjut Dewi. Aku tidak mengharapnya kembali, dengan dia memaafkanku saja itu sudah cukup. Karena aku merasa tidak pantas untuknya. Jangan naif, Reina. Lebih baik tidak ada kata maaf daripada kalian tidak saling kembali. Karena itu hanya akan saling menyakiti hatimu dan hatinya, balas Dewi. Seketika Reina melepas sandarannya dan menepuk pundak Dewi. Kenapa bicaramu sampai sejauh itu? Ini kan hanya persoalan rasa bersalah. Tidak ada hubungannya dengan perasaan yang lain, jawab Reina dengan mendengus. Lah,
Terus kenapa kamu sampai menangis seperti itu? Akui saja, maka masalahmu akan selesai. Dia yang seharusnya menggakui lebih dulu, balas Reina terkekeh. Capek deh, Dewi menepuk dahinya sendiri. Sementara Reina yang meratapi kesalahannya, Al justru merasa tidak ada masalah. Al masih tetap fokus dengan usahanya. Ayo, usahakan bergerak cepat. Ingat ya, jangan buat para pelanggan menunggu terlalu lama, ucap Al pada karyawannya dengan semangat yang menggebu. Mas Al sendiri sudah buat seseorang menunggu lama, ucap Zainal mencandai dengan tebakannya yang mungkin salah menurutnya. Al tertegun mendengar ucapan Zainal. Al mematung sejenak, lalu tiba-tiba seolah anak panah malaikat cinta telah menghunus sampai ke hatinya yang membangunkan kembali perasaannya. Thanks bro, ucap Al pada Zainal sambil menepuk pundak Zainal sebelum akhirnya bergegas pergi. Zainal mengangkat sebelah alisnya merasa heran. Al setengah berlari menuju meja makan tempat Reina duduk, namun ia sedikit terlambat. Reina sudah tidak ada di tempat. Al berlari sampai keluar, matanya mengembara ke setiap celah. Nafasnya mulai memburu bersamaan dengan rasa gelisah yang datang. Kali ini ia tidak akan biarkan hatinya kalah dalam penaklukan ini. Al, panggil Reina dari belakang tubuh Al. Al membelalakan matanya sebelum akhirnya berbalik badan memastikan. Al menatap Reina yang seketika menunduk dengan lekat. Kakinya melangkah perlahan. Untuk apa kamu datang kemari? Ucap Al setelah cukup lama memilih kalimat yang tepat, meski pada akhirnya ia merasa salah berucap. Apa kamu mencariku? Ucap Reina. Al tertegun. Hanya untuk menanyakan untuk apa aku kemari. Lanjut Reina. Lalu apa maumu? Tanya Al dengan ketus. Aku tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan bersalahku terhadapmu. Aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah kuperbuat, jelas Reina. Hanya perasaan bersalah. Kalau begitu aku tidak akan memaafkan sebelum kamu menerimaku, balas Al. Reina bertanya-tanya dalam hati. Menerimamu sebagai supirku lagi? Tanya Reina. Seketika Al memasang wajah murung mendengar balasan Reina. Hahaha, akhirnya Reina tertawa ringan yang membuat Al semakin merasa heran. Sekarang setelah menjadi pemilik dari rumah makan Mas Renaldi, kamu jadi lebih berani ya? Ya, aku pikir itu bisa menjadi pertimbanganmu, balas Al. Ucapkan dengan jelas maksud dan tujuanmu, Mas Renaldi. Baiklah, balas Al. Beberapa saat Al diam. Apa kamu mau menjadi istriku? Lanjut Al. Seketika Reina terkejut. Amat terkejut. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Gumam Reina dalam hati. Hei, Nyonya Reina. Sekarang saya sudah mengatakan maksud dan tujuan saya dengan sejelasnya seperti yang kamu minta. Lalu bagaimana jawabanmu? Apa-apaan ini? Kamu bahkan belum pernah mengatakan cinta padaku, balas Reina dengan ketus. Apa kamu ingin mendengarnya sekarang? Oh, enggak. Aku. Reina terdiam cukup lama, dan Al setia menunggu jawaban Reina. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Anggaplah saja aku menerimamu, balas Reina dengan kikuk sebelum akhirnya meninggalkan Al dalam keadaan bingung begitu saja. Minggu depan aku akan melamarmu. Teriak Al yang tak mendapat respon meski ia tahu Reina mendengarnya cukup jelas. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.